Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO doktor muda kita, pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawallang MHI, yang kembali lagi diundang oleh IPISO untuk membedah tema diskusi pada kesempatan kali ini, yaitu membedah kinerja pemerintahan dan politik Bupati Sidrap dan Bupati Kabupaten Wajo, dan tentunya beserta wakilnya, yaitu Bupati Wajo Dr. Amran Mahmud dan wakilnya Amran SE, Sidrap Haji Dolamando dan wakilnya Haji Mahmud Yusuf. Sebelum kita memulai, tentu saya harus menyapa dulu dokter muda kita. Bagaimana kabar Pak Dokter, Dinda Dokter? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi ya, Dinda Dokter ya. Siap Kak Kadir. Memang IPISO ini harus selalu diedukasi oleh Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Kak Kadir. Baik sahabat dan sobat IPISO, berbicara Kabupaten Sidrap dan Wajo, ini kabupaten bertetangga. Siap. Dan harusnya memang saling menyanggah. Betul. Apakah memang saling menyanggah atau tidak? Mari kita bedah. Tentunya dalam pendekatan analisis data dan analisis pengamatan dari seorang pakar, Pak Dr. Ridwan Pawallang. Saya mulai dari Kabupaten Wajo dulu. Kalau kita melihat di masa pemerintahan Dr. Amran Mahmud dan Amran SE, ada banyak indikator tentunya harus kita ukur ketika membedah kinerja mereka. Pertama, stabilitas politik yang terbangun di antara mereka, seperti itu. Baik antara bupati dan wakil itu dan seluruh jajaran-jajaran elit-elit politik di sana. Seperti apa? Komunikasi politik pun, komunikasi politik ini meliputi ada dua. Komunikasi ke pusat, ke jaringan pengusaha, jaringan investor dan lain-lain. Itu juga perlu, dan tentu komunikasi politik terhadap lintas partai dan lain-lain dalam menopang pembangunan Wajo, kan seperti itu. Kemudian tentu kebijakan publik ini kan meliputi semua aspek dalam pemerintahan kedua bupati dan wakil bupati ini, Pak. Seperti apa? Kita melihat semua aspek-aspek itu dari pandangan Pak Dr. Ridwan Pawallang. Kita mulai dari Kabupaten Wajo. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, jumpa lagi di acara IPISO Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang saya di acara IPISO ini. Tentu saja kaitannya dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan edukasi tentang pemerintahan, politik, dan sosial kemasyarakatan. Berkaitan dengan pemerintahan pasangan Dr. Amran Mahmud dan Haji Amran SE, tentu saja ini menarik. Yang menariknya di mana Kak Kadir? Bahwa sesungguhnya kalau kita kilas kembali sejarah pemerintahan di Kabupaten Wajo, tentu saja Kabupaten Wajo ini itu identik dengan Arum. Iya. Ya, bangsawan, Ya, betul. Andi, Peta, dan seterusnya. Betul. Ya. Sebelum pasangan Pak Dr. Amran Mahmud dengan Pak Haji Amran SE, Kabupaten Wajo ini dipimpin oleh Andi, ya, ataupun Arum. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya masyarakat dalam perjalanannya itu juga membutuhkan opsi-opsi lain. Ya. Ingin mencoba sebuah perubahan-perubahan. Ingin mencoba sebuah perubahan-perubahan yang dimulai dari figur top leader, sosok bupati dan wakil bupati. Dan ini menariknya karena
bupati dan wakilnya sama-sama. Ya. Ya, sama-sama status sosialnya sebetulnya bukan Tidak berdarah bangsawan. Ya, tidak berdarah bangsawan. Nah, oleh sebab itu sebetulnya ekspektasi ini sebetulnya perlu dijawab sekaligus tantangan bagi sosok pasangan ini. Dua Amran. Ya, dua Amran ini. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya di Kabupaten Wajo ini tidak terlalu banyak membutuhkan masyarakat itu tentang bagaimana persoalan ekonomi. Mengapa? Karena karakter sosial budaya ekonomi orang Wajo itu adalah pebisnis. Pedagang. Menguasai Indonesia Timur. Ya. Jadi yang namanya pedagangnya itu dari dulu saya masih SD itu kadang-kadang bersentuhan orang tua saya kalau bersentuhan kumpul-kumpul di kampung itu mereka datang menjajalkan jualannya barang-barangnya sudah pakai motor, Pak, dengan berbagai merek. Diantar hari ini dijual transaksi bulan depan atau musim panen berikutnya baru dibayar. Jadi istilahnya pembayaran itu dibayar kemudian. Nah, oleh sebab itu tidak mudah ya, bukan ya, maksud saya tidak sulit bagi pasangan dua Amran ini untuk kemudian memberikan kepuasan terhadap pemenuhan aspek ekonomi terhadap masyarakat Wajo ataupun warganya. Yang paling dibutuhkan sebetulnya di Kabupaten Wajo ini adalah memastikan tentang infrastruktur jalanan, Pak. Ya, karena tantangannya juga jalanan ini setiap hari tidur berendam bersama air, ya kan? Air ini adalah menjadi sebuah langganan, untuk tidak mengatakan sebuah takdir bagi Kabupaten Wajo, ya. Tiap hari boleh dikatakan tidak ada tanah dan batu di Kabupaten Wajo itu yang tidak tergenangi dengan banjir, ya. Kita pakai istilah berbeda dengan Kota Makassar, ya, karena saya paham bahwa dua Amran ini paham betul bahwa sungguhnya banjir di Wajo itu adalah sebuah realitas, bukan sesuatu yang dipolitisasi. Sekarang ini bagaimana dua Amran ini mampu mengatasi problem ini. Di beberapa waktu yang lalu di episode juga sudah saya sampaikan terkait dengan kinerja, transparansi dan publikasi anggota DPR Dapil Wajo dan Sopeng, saya sudah sampaikan bahwa sungguhnya perlu ada kemitraan, komitmen gotong royong yang bagus, yang kuat antara anggota DPR pusat, provinsi, begitu pula pemerintah Kabupaten Wajo. Tentu saja bukan barangkali ya, sebuah keniscayaan pemerintah Wajo, bupati dan wakil bupati ini mampu melakukan kerjasama, meyakinkan pusat tentang bagaimana kebijakan penanganan banjir di Kabupaten Wajo. Dan saya kira sesungguhnya periode Prof. Nurdin Abdullah sesungguhnya 2 tahun terakhir saya pantau itu konsen Pak Gubernur adalah penanganan banjir dan infrastruktur di Kabupaten Wajo. Dan itu luar biasa juga besaran biaya bantuan perimbangan daerah, provinsi dan Kabupaten Wajo terkait dengan 2 hal itu. Nah, saya kira hal itu sudah bagus, tetapi tidak cukup untuk kemudian menyelesaikan problem banjir dan infrastruktur. Tentu saja kedua pasangan ini melanjutkan, melanjutkan. Lebih berinovasi. Perlu berinovasi. Betul. Tentu saja persoalan banjir ini bagaimana diolah menjadi sebuah objek wisata. Ya kan? Infrastruktur saya kira bagaimana supaya infrastruktur ini bisa melibatkan, mampu melibatkan pihak swasta. Dari aspek apa kira-kira swasta bisa dapat keuntungan di situ, dan Pemda aspek mana yang bisa dilakukan, ditawarkan kepada pihak swasta supaya kemudian bisa berkolaborasi. Era kita sekarang ini kan era kolaborasi. Benar. Nah, oleh sebab itu saya pikir solidaritas dan komitmen bersama yang dibangun dua Amran ini adalah bagaimana sesegera mungkin menyelesaikan ini. Karena saya pikir ini akan menjadi bahan modal politik untuk periode kedua pasangan ini, apakah akan berpasangan atau akan berpisah. Tentu saja keduanya ini modalnya
modal positifnya adalah menyelesaikan banjir dan infrastruktur. Sebaliknya juga Kak Kadir, bahwa ini akan menjadi modal politik negatif ya bagi lawan politik dua Amran ini untuk kemudian menjadi pesaing dan memenangkan pertarungan di Kabupaten Wajo. Nah, oleh sebab itu, ini saja yang diselesaikan, saya pikir selesai. Yang kedua, kalau banjir ini selesai, tentu saja ada potensi dan ada dampak ekonomi yang bisa didapat. Misalnya, bahwa Danau Tempe ini menjadi analisa sementara penyebab banjir. Ya kan? Inilah yang mengiring ke Kabupaten Wajo sampai di Sungai Walanai sepanjang sampai muara di Kabupaten Bone. Nah, sesungguhnya kalau ini bisa Tudan Sipulung bisa duduk bersama, termasuk Kabupaten Wajo, ya pemerintah Kabupaten Wajo, saya pikir luar biasa. Bosowa ini kalau bisa duduk bersama menyelesaikan infrastruktur, karena infrastrukturnya ini satu, Pak. Ya. Saling jadi segitiga emas ini, segitiga wilayah yang punya koneksivitas dan saling terkait. Aspek banjirnya, ekonominya, sosialnya, dan seterusnya. Nah, saya melihat sejauh pantauan saya belum ada sebetulnya hal yang diserusi terkait duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah belum ada yang berinisiasi atau seperti apa? Termasuk barangkali juga sinergitas antara pemerintah 3 kabupaten ini dengan para anggota DPR RI yang berkaitan ini. Apalagi memang anggota DPR RI yang menangani ataupun ketua komisi ya, Andi Iwan Aras kan ada di dapil ini. Saya pikir sisa kemudian dikomunikasikan saja, Kadi. Saya kira cukup sebagai sebuah pengantar. Baik, sahabat dan sobat Ipiso. Pembuka dari Pak Dr. Ridwan Pawalang, pengamat politik Islam kita, memulai diskusi kita. Kita kembangkan. Kalau dilihat stabilitas politik dan komunikasi politik di Kabupaten Wajo, sejauh pengamatan Dinda, dokter, termasuk juga kebijakan, termasuk juga pelayanan publik. Seperti apa kita melihat di Kabupaten Wajo ini? Baik, saya melihat sampai kurang lebih 2 tahun periode kedua pasang ini masih datar-datar saja. Datar-datar dalam arti tidak ada inovasi yang cukup ekselen, cukup... Sudah 3 tahunan. Ya, sudah lebih ya, sudah hampir masuk ya. Tidak ada yang menonjol. Tidak ada yang menonjol. Kelihatan apakah itu tidak dipublikasi, tapi sebaiknya hal yang menonjol, yang inovasi itu, hal-hal yang inovatif dalam pelayanan publik, dalam kebijakan sebetulnya harus dipublikasi. Karena ini akan menguntungkan secara politik, begitu pula berdampak secara positif terhadap masyarakat. Nah, tetapi saya melihat bahwa di Kabupaten Wajo kedua pasangan ini, 2 Amran ini, melakukan kerja-kerja kebijakan itu masih datar-datar saja, landa-landa saja. Terbukti bahwa sesungguhnya belum ada kebijakan-kebijakan, termasuk 2 isu yang kita bicarakan tadi itu, banjir dan infrastruktur, itu masih hal-hal yang biasa. Malah beberapa Facebook itu dikatakan menagih, ya. Ada beberapa komunitas-komunitas itu menagih tentang janji politik infrastrukturnya Pak 2 Amran ini. Nah, dari aspek komunikasi saya pikir aspek politik kalau dalam sebuah rumah tangga itu biasa-biasa saja, berarti ya itu adem-adem saja. Tetapi kalau dalam sebuah rumah tangga itu ada agresivitas, tentu saja ada dinamika dan tentu ada dampak. Nah, kalau itu kita ibaratkan pasangan bupati dan wakil bupati itu sebagai ibarat rumah tangga. Nah, kalau kita melihat 2 Amran ini seperti apa, apakah sudah terbaca pergerakan mereka ini kurang solid, kurang akrab dan seterusnya. Sudah lama. Kalau misalnya sudah lama pisah ranjang. Kalau misalnya data yang ditemukan oleh Kak Kadir sudah lama pisah ranjang, boleh jadi. Karena indikator-indikator yang kita bisa lihat adalah sejauh mana progresivitas pembangunan, bagaimana kebijakan-kebijakannya dan seterusnya. Tentu saja peran-peran, betul ada wakil, ada bupati, ada wakil, tetapi sesungguhnya itu perlu ada peran, ya. Ada pembagian peran di mana wilayah mana yang dilakukan menjadi job, ya, menjadi peran dan tanggung jawab seorang bupati dan wakil bupati seperti apa.
Tentu saja itu hal yang perlu dilakukan sebagai sebuah etika dalam politik. Tidak kemudian menonjol aspek-aspek politiknya, lalu kemudian hal-hal lain itu tidak dilakukan. Nah, tentu saja bahwa komunikasi politik antara bupati dan wakil bupati itu berdampak, berdampak terhadap pembangunan roda pembangunan sebuah pemerintahan, termasuk di Kabupaten Wajo ini. Tentu saja kalau sudah ada indikasi seperti itu, tentu saja memang betul-betul kelihatan. Betul kelihatan. Saya kira cukup sementara. Baik. Kita langsung kembangkan, memang kalau dilihat dari segi pembangunan dan lain-lain, sampai hari ini tidak ada apalagi informasi yang sampai ke telinga kita atau tidak, kan sekarang ini kan enak. Sebuah pemerintahan itu akan menjadi pembicaraan di media sosial. Siap. Dalam pantauan di media sosial memang Wajo masih datar-datar saja. Paling yang banyak dibicarakan itu persoalan infrastruktur, jalan dan banjir yang belum teratasi sampai hari ini. Karena memang Wajo ini wilayahnya luas, sehingga berpengaruh pada aspek kebijakan publik dan berpengaruh pada pelayanan publik. Wajo ini perbatasan 4 wilayah lah, Bone, Sidrap, Sopeng, dan Lu. Nah, kan gitu. Sampai ada media sosial yang muncul minta pemekaran Wajo Utara. Ada itu. Wajo Utara kan betul, gitu. Betul. Ada media sosial itu. Grup-grup media sosial kan Wajo Utara pemekaran ya gitu. Baik, kalau dilihat dari pernyataan awal Dina Dokter sebelum kita ke Sidrap ya, bahwa memang kalau dilihat masyarakat Wajo ingin mencoba kepemimpinan di luar bangsawan. Ya kan? Kalau Amran gagal, adakah kemungkinan masyarakat akan kembali memilih kelompok bangsawan untuk memimpin Wajo ke depan kalau Amran dianggap gagal, atau ekspektasi masyarakat ternyata tidak lebih bagus dibanding misalnya gitu. Nah di sana kan kalau kita lihat memang ada beberapa apalagi ya bangsawan-bangsawan Bone yang sudah bersiap untuk Wajo. Untuk Wajo. Wajo. Untuk Wajo. Seperti apa? Coba kita kembangkan sedikit terkait analisis awal Dinda Dokter. Silakan. Dalam demokrasi elektoral ini kan peluang seseorang untuk kemudian maju, apakah di periode pertama dan periode kedua sebagai penantang itu selalu terbuka. Selalu terbuka. Bahwa ada kebijakan-kebijakan menjadi independen melalui jalur independen ataupun jalur partai, itu soal lain. Tetapi kalau melihat fakta-fakta empirik tentang pesta demokrasi di Kabupaten Wajo di era pemilihan langsung ini selalu muncul, gerbong bangsawan itu selalu muncul. Apakah akan munculnya Kamer yang belum pernah tampil sebagai calon, atau calonnya lama ini yang akan kembali, misalnya ada Dr. Baso Rahmudin, misalnya ada Andi Tendriliwan, termasuk barangkali juga ke depan, apakah akan mendorong, apakah Andi Iwan Darmawan Aras ini akan mendorong figurnya, jagoannya? Ada dua tadi jagoannya, Andi Tendriliwan, siapa lagi yang mantan Sekda? Anggota DPR Nasdem, mantan Sekda, saya lupa namanya. Siapa lagi? Yang mantan Sekda. Ya, boleh saja akan muncul. Saya lupa namanya. Boleh saja akan muncul. Dengan Harmansa, Ketua Karang Taruna Selatan, mungkin itu. Boleh saja akan mendorong jika kemudian ada peluang. Ya, tentu saja kan mendorong seseorang kan ada popularitas, aksesibilitasnya dan isitas. Popularitas elektoralnya, elektabilitasnya, tentu saja ya. Saya pikir Dr. Baso dengan Tendriliwan yang paling paling besar kemungkinannya muncul melawan Amran ini. Baik mereka masih berpaket atau berpisah. Berarti di sana bisa saja muncul 3 pasangan ya. Bisa 3 pasang. Bisa pasangan. Amran SE mungkin juga akan maju. Berarti sudah 4 ya. Kalau nama-nama yang kita sebutkan tadi itu akan maju sebagai 01, tentu saja 4 pasangan di sana. Belum tentu juga 01. Misalnya bisa saja Dr. Baso pasangan dengan Tendriliwan, atau seperti apalah. Kita jangan masuk ke situ dulu. Intinya
saya pikir potensi ya masyarakat Wajo kembali lagi memilih kelompok bangsawan kalau dua Ambrang ini dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka ya. Potensi itu ada, karena kan harapan memilih di luar dari kelompok bangsawan itu adalah bagian untuk mencoba. Apakah lebih seperti bagus? Apakah lebih bagus atau tidak? Kalau tidak lebih bagus. Kalau tidak lebih bagus tentu orang kan mindsetnya ke bawah, ke belakang. Wah, masih bagus ya lalu kan. Kita kembali saja itu. Dan saya pikir figur-figur yang masa lalu ini dari kelompok-kelompok bangsawan, gerbong bangsawan kan sudah siap regenerasinya untuk kemudian bersaing dengan petahana. Nah, oleh sebab itu saya pikir peluangnya sangat terbuka ke Kadir muncul dari bangsawan kembali untuk kemudian melawan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ataupun kekecewaan-kekecewaan masyarakat sebagai pemilih terhadap apa yang terjadi masa sekarang ini, Kadir. Saya kira gitu. Baik, sahabat dan sobat Episo. Wajo saya pikir sudah tuntas, kita pindah ke Kabupaten Sidrap. Sidrap ini duet Haji Dolamando dan Haji Mahmud Yusuf. Kedua-duanya ini juga memimpin partai. Kalau tidak salah Dolamando adalah ketua Gerindra dan Mahmud Yusuf ketua PKS. Sama di Wajo tadi kan Ambrang SE ketua PDIP, Ambrang Mahmud ketua PAN. Nah, tentu hampir sama. Untuk membedah sebuah kinerja pemerintahan dan politik, pasti aspek yang harus dibedah hampir sama. Stabilitas politik, komunikasi politik, kebijakan publik. Kebijakan publik ini meliputi pergerakan ekonomi, pembangunan, kan begitu, perbaikan infrastruktur, kemudian pelayanan publik, seperti itu. Dengan kemudian ya isu-isu sosial yang mungkin perlu diatasi di apalagi di Sidrap. Dan tentu Sidrap ini ya penuh dengan dinamika, karena kita tahu bahwa sebelumnya ada gerbong yang kuat yang dikalahkan Dolamando, yaitu gerbong RMS yang mendorong istrinya kan kemarin. Seperti apa kita melihat stabilitas politik, komunikasi politik? Kita fokus dulu ke kedua ini, stabilitas politik dan komunikasi politik Haji Dolamando dan Haji Mahmud Yusuf dalam menciptakan ruang-ruang pemerintahan dan politik jadi Sidrap. Silakan. Baik, Kak Kadir. Kalau berbicara tentang Kabupaten Denden Rapang ini, saya pikir kota yang religius yang saya tahu. Ada banyak ulama yang lahir di sini, banyak ilmuwan, intelektual, begitu pula banyak pedagang lahir di sini, Pak. Banyak pebisnis-pebisnis dan pengusaha-pengusaha asal Sidrap ini berhasil di luar daerah. Nah, oleh sebab itu saya pikir Sidrap ini tidak perlu banyak-banyak yang perlu dikerjakan, tetapi memang hal-hal itu perlu ada inovasi, ya. Oleh sebab itu saya melihat Pak Dolamando ini adem-adem ya sebagai seorang politisi senior, ketua Gerindra Kabupaten Sidrap. Saya pikir butuh untuk kemudian melakukan komunikasi ke pusat terkait dengan hal-hal apa yang perlu dilakukan, inovasi-inovasi yang terkait menjadi sebuah potensi di Kabupaten Sidrap. Sidrap ini kan sebagai lumbung pertanian, kemudian peternakan cukup. Tetapi itu saya lihat berjalan alami. Intervensi birokrasi, intervensi pemerintah itu tidak terlalu berpengaruh terhadap berjalannya dan suksesnya pengusaha-pengusaha, begitu pula aspek-aspek pertanian di bawah. Saya pikir sekarang pemerintah ini mendorong tentang pertanian berbasis wisata. Kuliner di Sidrap ini ada nasu paleko. Ya, saya pikir kalau kita berkaca pada daerah lain, misalnya di provinsi lain, potensi yang kulturalis, ya, sebuah daerah itu dikembangkan menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Nah, ini sebetulnya itu sangat strategis Kabupaten Sidrap karena dia menghubungkan beberapa jalur, ya, jalur ke Toraja, ya kan,
sebelum orang ke Toraja dia singgah dulu makan nasu palekotnya ini. Dan itu perlu intervensi. Saya membayangkan Kak Kadir bahwa setiap SKPD itu sudah punya binaan nasu palekot. Tidak boleh makan siang seorang ASN birokrat itu di sebuah SKPD tanpa di sana. Ya minimal satu waktu makan siang. Itu menghidupkan intervensi birokrasi terhadap bagaimana mendorong kemajuan birokrasi. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya pikir itu sebuah inovasi, Pak. Dan itu menghidupkan. Dan tentu saja orang-orang dari daerah datang, lintas studi tour misalnya kabupaten dari provinsi lain, dari kabupaten lain, atau misalnya di Sulawesi Selatan ini, saya pikir itu menarik. Menarik. Begitu pula aspek pertanian. Aspek pertanian di Kabupaten Sirte saya pikir betul kita sepakat lumbung padi. Tetapi inovasi-inovasinya seperti apa? Di era Pak Dolamando dan pasangan Pak Dolamando dan Pak Mahmud Yusuf ini, saya pikir biasa-biasa saja. Saya tidak melihat apakah stabilitas politik kedua pasangan ini sudah mulai retak. Tetapi kalau kita mengambil sebuah indikator kemajuan sebuah daerah atau tidak majunya sebuah daerah, tidak ada perkembangan, tentu saja hal yang paling sederhana bisa kita baca, kita cermati adalah aspek bagaimana komunikasi antara bupati dan wakil bupati. Kalau itu bagus, masih adem-adem saja, itu akan berdampak terhadap percepatan ataupun inovasi-inovasi itu bisa dilakukan dengan bagus. Dimanapun saya pikir hal-hal seperti itu menjadi lumrah, menjadi sebuah persyaratan utama Kak Kadir, bahwa pasangan komunikasi yang bagus antara Pak Bupati dan Wakil Bupati itu adalah hal utama, dan itu berdampak mempengaruhi terhadap pembangunan dan kebijakan-kebijakan program-program yang bisa dirumuskan secara bersama. Dan itu bisa di drive, dilanjutkan, diterjemahkan oleh SKPD dan sampai masyarakat mampu merasakan dampak itu. Saya kira cukup sebagai sebuah pengantar. Jadi memang sahabat dan sobat Episo, pembuka dari Kabupaten Sidrap dari analisis Pak Doktor itu akan kita pertajam dan lebih dalami. Memang kalau dilihat Sidrap ini kan segitiga emas. Siap. Dia jalur menuju ke Sulbar, ya kan? Orang bisa lewat Sidrap. Iya. Menuju ke Luraya lewat Sidrap. Menuju Sopeng juga orang lewat Sidrap. Menuju Wajo juga. Ke Makassar juga. Ya itu sudah pasti kan gitu. Artinya Sidrap ini sebenarnya selain pertanian yang menjadi unggulannya, harusnya yang dikembangkan itu adalah UMKM yang terkait persoalan kuliner. Sidrap harusnya mampu membuat orang singgah berbelanja. Setiap lewat orang yang mau ke Makassar itu tidak akan pernah merasa tenang sampai ke Makassar kalau tidak singgah beli oleh-oleh di Sidrap, makan nasu paleko, makan kue apang yang andalangnya Sidrap kan. Kemudian tentu yang diharapkan adalah adanya tempat-tempat yang nyaman untuk orang bersantai sebelum, selain persoalan kuliner kan harus ada tempat-tempat yang nyaman, gitu. Karena ini segitiga emas seperti itu. Baik, kalau dilihat di sisi infrastruktur dan pembangunan dan pelayanan publik, seperti apa kita lihat di sana dalam kacamata kita? Ya Kadir, saya katakan tadi bahwa masih landai-landai saja. Saya menduga bahwa di Kabupaten Sidrap ini landai-landai saja. Kelihatannya bahwa memang sebagai seorang politisi senior, Pak Dolamando ini sebuah kebijakan-kebijakan itu kan perlu dikomunikasikan, ya, perlu dukungan dan seterusnya. Nah, selama ini saya pikir betul bahwa di kabupaten ini kita sampaikan ada wakil DPR-nya, tetapi ini sejauh ini belum bersinergi secara maksimal setahu saya. Bagaimana Pak Remes dengan Pak Dolamando? Kita sepakat bahwa
di masa lalu ada pertarungan, ada kompetisi di antara dua tokoh ini. Tetapi hari ini dalam rangka membangun Kabupaten Sidrap, saya pikir penting itu. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, pendalaman dalam membedah Kabupaten Sidrap, kepemimpinan Haji Dolamando dan Haji Mahmud Yusuf. Baik, ini pertanyaan terakhir. Siap kan? Kalau melihat situasi Sidrap hingga hari ini, baik berpasangan ataupun berpisah, seperti apa peluang politik dari Dolamando kalau kita mengkaji? Tentu juga salah satu indikatornya adalah aspek keberhasilan. Seperti apa kita? Karena kalau di Sidrap, tentu kan gerbong RMS pasti akan kembali mempersiapkan Betul. figur, entahkah apakah wakil wali kota Makassar, Ibu Fatma yang dikalahkan Dolamando kembali didorong ke sana, atau mempersiapkan Salhudin Arif, sekretaris Nasdem Sulsel, wakil ketua DPRD Provinsi Sulsel. Nah, kemudian ada juga figur seperti Haji Pili di sana, Zulkifli Sain, ketua Golkar di Sidrap, yang memang juga dianggap figur yang kuat. Seperti apa kita melihat potensi-potensi Dolamando dan Mahmud Yusuf? Baik, Kak Kadir. Tentu saja yang sebagai Pak Dolamando dan wakilnya sebagai figur bakal calon incumbent, tentu saja peluangnya untuk maju ada. Apakah akan berpisah atau akan berpasangan? Tetapi rasa-rasanya keduanya ini akan berpisah. Mengapa? Karena indikator yang kita bincangkan tadi bahwa tidak banyaknya inovasi yang terjadi di Kabupaten Sidrap, tentu saja ada persoalan di dua top ini, leader ini. Yang kedua, peluangnya jelas masing-masing ketua partai, ya kan? Di samping itu saya pikir penantangnya juga tidak kalah hebatnya. Dalam arti bahwa gerbong Paremes, Nasdem tentu saja mempersiapkan 5 tahun berpuasa, tentu saja mempersiapkan apakah akan mendorong sekretarisnya Pak Haji Sahrudin Alrif atau istrinya Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati, Haja Fatmawati akan didorong. Nah, tentu gerbong ini akan dalam. Tentu saja sejauh ini sudah 2 gerbong. Nah, kalau muncul lagi Haji Pili atau Pak Zulkifli Sain muncul, ini gerbong Golkar. Gerbong Golkar ini yang memang sudah 10 tahun, 15 tahun puasa di Kabupaten Sidrap, tentu saja tidak akan menyanyiakan kesempatan ini dengan melihat situasi politik Kabupaten Sidrap dan bagaimana keberhasilan dan inovasi-inovasi yang terjadi yang dilakukan oleh Pak Dolamando bersama Pak Mahmud Yusuf. Tentu saja peluang ada, tetapi tantangannya juga tidak ringan bagi Pak Bupati terkait dengan figur-figur yang muncul atau gerbong-gerbong yang muncul yang kita sebutkan tadi, baik Pak Remes maupun Pak Haji Philip ini tentu saja akan muncul, atau bisa saja akan muncul figur lain. Ya, ada keluarga Ranggong bisa saja. Ya, bisa saja ke Pak keluarga Ranggong. Faisal Ranggong. Ya, Faisal Ranggong akan keluar dari Andi Faisal. Ya. Andi Faisal Ranggong ini akan keluar dari gerbong Golkar misalnya, atau akan berpasangan dengan Pak Haji Philip untuk membangun kekuatan sesama yang beririsan dengan Partai Golkar. Saya kira gitu. Baik, saya pikir di Sidrap ini Dolamando mungkin ada potensi kembali bisa menang kalau berpasangan dengan Zulkifli Sain, Haji Philip. Nah, ini mungkin yang bisa menyelamatkan beliau. Saya pikir ini bocoran juga. Misalnya, kalau itu perpasangan mungkin masih kuat, tapi kalau di luar Haji Philip mungkin setengah mati ya. Harus kerja keras ini Pak Bupati. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, dalam membedah pemerintahan, kinerja pemerintahan dan politik Bupati Wajo, Bapak Dr. Amran Mahmud dan Haji Amran SE, dan juga Bapak Bupati Sidrap dan Wakil Bupati Dolamando dan Mahmud Yusuf, yang kami diskusikan secara santai, memang mungkin belum terlalu lengkap mewakili seluruh indikator-indikator yang harus dibedah. Namun ini hanya sebuah diskusi pembuka. Ke depan, semua kabupaten
semua kinerja bupati menuju akhir-akhir masa jabatannya itu akan kita bedah dengan mengumpulkan semua data-data terkait hal-hal yang terjadi di kabupaten ini. Jadi ini hanya pembuka. Siap. Hanya sekedar mengingatkan bahwa pemerintahan Pak Bupati dan Wakil Bupati itu akan dipantau oleh IP Show sebagai sebuah bahan edukasi ke masyarakat. Sehingga masyarakat setidaknya memiliki gambaran terkait kinerja bupatinya, wakil bupatinya, wali kotanya, wakil wali kotanya, gubernurnya, wakil gubernurnya. Begitupun anggota dewan yang terhormatnya. Siap. Seperti itu. Sehingga ada media yang menjembatani masyarakat untuk sedikit memahami tentang kinerja-kinerja selain apa yang mereka rasakan secara langsung. Betul. Ya, Pak Dokter ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Dokter Siap. sudah mengedukasi masyarakat Wajo dan Sidrap. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.